Nah, oke, kita lanjut yang ketiga lagi ya anak-anak. Yang keempat maksud ibu. Nah, di sini kalah dalam persenjataan. Nah, jadi kita rakyat Indonesia tadi ketika kita melakukan perlawanan terhadap penjajah tadi, kita juga mengalami kalah dalam hal senjata karena kita tidak memiliki senjata yang lumayan banyak ya untuk melawan perlawanan mereka tadi. Nah, kemudian Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Nah, lahirnya organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional ya. Oke, nah masa pergerakan kebangsaan itu juga dibedakan menjadi tiga ya, yaitu ada masa awal, ada atau perkembangan, kemudian ada masa pergerakan, ya pergerakan nasional, ada masa radikal dan masa moderat. Nah, anak-anak bisa buka bukunya itu halaman 45 ya, 45 itu ada beberapa masa yang dibahas di buku paketnya ya. Oke, kita lanjut, kita akan lihat apa saja masa itu ya. Nah, yang pertama itu adalah masa awal pergerakan nasional. Nah, itu pada tahun 1900 ya. Ya, 1990-an gitu ya. Nah, pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam Muhammadiyah dan Indise Partiji, Partits ya atau IP yang disebut dengan IP. Nah, Partits ya. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Nah, ini adalah Bapak Budi Utomo ya. Kalau anak-anak ada yang belum mengenal ya, seperti apa sih wajah Bapak Budi Utomo itu? Nah, ini Ibu tampilkan di sini langsung ya. Nah, ganteng kan anak-anak? Ya, walaupun itu hanya sekedar gambar ya. Nah, kita belum melihat secara atau melihat jelas ya, melihat dengan nyata bagaimana wajah dari Bapak Budi Utomo ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908 ya, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Nah, mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Nah, anak-anak, arti dari Budi Utomo itu adalah usaha mulia ya, itu artinya. Nah, Budi Utomo itu berarti adalah usaha yang mulia. Nah, karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI atau Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo ya, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, jadi Hari Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kemudian yang kedua ada masa awal radikal. Nah, itu dimulai pada tahun 1920 sampai 1927-an ya. Nah, di sini perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah itu pada abad ke-20. Nah, disebut masa radikal karena pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Nah, jadi mereka itu tidak mau bekerja sama dengan negara lain ya. Mereka hanya ingin menjalankan misi atau rencananya sendiri. Jadi dia tidak mau bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain ya. Nah, di sini organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, kemudian ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan ada Nahdlatul Ulama atau NU ya, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, jadi ini adalah masa awal radikal yang terjadi pada tahun 1920-an sampai 1927 ya. Nah, kita lanjut, kita lihat lagi masa radikal yang selanjutnya ya. Nah, di sini ada masa moderat. Nah, masa moderat ini dia terjadi pada tahun 1930-an ya. Nah, di mana sejak tahun 1930-an organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Nah, jadi anak-anak pada tahun 1930-an ini organisasi kita orang Indonesia mengubah taktik perjuangan ya menjadi lebih modern lagi. Nah, mereka menggunakan taktik kooperatif ya atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia
Hindia Belanda ya. Nah, organisasi yang berhaluan moderat antara lain itu adalah Partindo pada tahun 1930-an, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, kemudian Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindro ya, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAVI ya. Jadi selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Nah, jadi tidak hanya organisasi itu saja ya, atau organisasi di atas saja yang berkembang pada masa itu, tetapi masih banyak organisasi lainnya yang berkembang pada masa moderat. Nah, antara lain itu adalah pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau yang disebut dengan VRT, kemudian ada Majelis Islam ala Indonesia ya, atau yang disingkat dengan MIAI, atau kemudian ada Jong Islamiyeten Bon ya, itu Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau. Nah, Persatuan Pemuda Kristen dan Persatuan Pemuda Katolik ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada pertanyaan, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Nah, anak-anak, pertanyaan ini ada di halaman 46 ya. Di situ ada ayo berlatih katanya ya. Nah, nanti seperti biasa kita akan mencari jawabannya bersama-sama. Nah, nanti anak-anak tinggal pindahkan saja jawaban yang sudah kita bahas tadi ke buku catatannya. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Nah, jawabannya itu karena beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Ada yang pertama itu adalah perjuangan bersifat kedaerahan, kemudian perlawanan tidak dilakukan secara serentak dan masih bergantung pimpinan. Nah, jika pimpinan tertangkap maka perlawanan itu akan berhenti. Nah, kalah dalam persenjataan dan Belanda menerapkan sistem adu domba itu tadi. Nah, ini beberapa faktor mengapa kita selalu kalah dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ke pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Nah, perubahan strateginya yaitu kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan kekuatan organisasi. Nah, jadi di sini kaum pelajar kita Indonesia itu mereka ingin berjuang dengan cara yang lebih modern ya, dengan cara yang terbaru, yaitu dengan menggunakan kekuatan organisasi ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Nah, di sini pertanyaannya, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Nah, peristiwanya itu adalah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, ini yang menjadi peristiwa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Nah, pembagian itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada masa awal pergerakan nasional itu pada tahun 1900 ya. Kemudian yang kedua itu pada masa awal radikal pada tahun 1920 sampai 1927-an ya. Kemudian yang terakhir itu ada pada masa moderat pada tahun 1930-an. Nah, jadi anak-anak ini adalah 3 masa pergerakan yang terjadi pada saat kita melakukan perlawanan kepada Belanda ya. Nah, ini adalah 3 masa tersebut ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Nah, alasannya itu adalah sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI atau Republik Indonesia menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi anak-anak di sini ternyata organisasi modern yang muncul tadi itu ya ditetapkan oleh pemerintah RI itu menetapkan bahwa berdirinya Budi Utomo itu dia sebagai hari untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi munculnya Budi Utomo di Indonesia itu dia diperingati sebagai Hari Kebangkitan
kebangkitan nasional ya, itu yang dikatakan oleh pemerintah Republik Indonesia tadi.